Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naila Devitri dari kelas 11 IPS. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang disusun oleh Desa Novian Putri, Ryan Habil, Sasalbila Kori, saya sendiri, dan Naufal Ali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha kerajinan bahan lunak lilin aromaterapi. Kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang dijalankan dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dan kreatif dalam menjalankan usaha tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha seperti sistem retail atau membuat sendiri produk yang dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem atau kegiatan usaha lainnya. Selain produk yang dijual lebih menarik perhatian, tentu saja ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Tujuan saya memilih jenis usaha ini yaitu 1. Mendapatkan keuntungan. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kami buat agar mencapai target yang diinginkan. 3. Dapat membuka lapangan kerja baru. Masuk ke bab kedua, pembahasan. Pengertian. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Lilin merupakan salah satu alat penerangan yang digunakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi atau pada masa peradaban Mesir kuno. Dahulu, lilin hanya digunakan sebagai penerangan di tempat gelap atau di tempat tertentu seperti rumah peribadatan. Akan tetapi, lilin tidak hanya digunakan sebagai penerang saja sekarang, tetapi juga digunakan sebagai penghias rumah dan bahkan ada juga lilin yang memiliki aroma seperti lilin aromaterapi yang berfungsi untuk merilekskan syaraf tubuh dan meredakan stres. Produk yang akan dibuat. Dalam usaha ini, kami akan membuat produk lilin aromaterapi yang dapat sebagai alat penerangan dan penghias dan berfungsi sebagai aromaterapi yang berguna untuk relaksasi tubuh. Analisis SWOT. Kekuatan. Kekuatannya itu 1. Harga produk yang ekonomis. 2. Kerapian produk terjamin. 3. Produk yang kami tawarkan menggunakan bahan yang aman dan bersih. 4. Bahan produk yang mudah didapat. Kelemahan. 1. Memiliki bentuk yang sama sehingga lilin biasa sama lilin aromaterapi kelihatan sama, jadi kurang menarik. Peluang. Pertama, banyak penjual lain yang menjual lilin biasa, sedangkan kami menjual lilin aromaterapi. Keunikan produk saya tidak kalah dengan produsen lainnya. Hambatan. 1. Produk yang diperdagangkan berupa lilin aromaterapi banyak yang sudah terjual di pasaran.
Sebentar ya. Masuk ke bab 3, yaitu tahapan produksi. A. Praproduksi. Di sini ada beberapa bagian yang harus diperlukan untuk melaksanakan produksi, yaitu A. Menentukan ide dan bahan. B. Membuat planning berupa konsep dan usaha. C. Membuat sketsa produk. D. Persiapan alat dan bahan. E. Perhitungan perkiraan harga pokok dan harga jual. Lalu masuk ke B. Proses produksi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lilin ini yaitu lilin parafin, potongan krayon warna-warni, sumbu, stoples kaca, cangkir kertas kecil, minyak esensial, panci kecil, dan jepitan kayu. Tahap pengerjaan. 1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 2. Pastikan sumbu yang akan digunakan cukup panjang. Ini diperlukan sesuai dengan kedalaman stoples kaca yang kamu gunakan. 3. Cara membuat lilin hias sederhana selanjutnya yaitu melepaskan kertas atau label yang menempel pada setiap krayon. Gunakan bantuan cutter agar lebih mudah. 4. Masukkan lilin parafin ke dalam stoples berukuran besar dan campurkan dengan krayon. Lelekan keduanya bahan ini sampai benar-benar cair. Cara melelehkan krayon ini sama lilinnya bisa dengan memasukkan stoples berisi krayon ke dalam panci yang sudah berisi air. Panaskan panci dan aduk kedua campuran tersebut hingga rata. 5. Angkat campuran lilin dan krayon jika sudah mencair. 6. Tambahkan minyak esensial. 7. Tuangkan campuran ini ke wadah lilin. Dan 8. Tancapkan sumbu tepat di bagian tengah lilin dan ganjal menggunakan penjepit kayu. 9. Diamkan hingga lilin benar-benar mengeras dan siap digunakan. Ini udah mau sore ya, maaf. C. Pasca produksi. Kita di sini menggunakan evaluasi produk. Apakah lilin itu benar-benar udah padat dan bisa dinyalain apinya? Apakah lilin itu udah wangi atau kagak? Intinya semuanya harus dievaluasikan dulu. Bab keempat, penutup. A. Kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat dikembangkan dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju terus dan berkembang karena dilakukan oleh SDM yang memiliki kualitas dalam menjalankan pekerjaan. Produk yang kami jual juga sangat unik dari segi bentuk, hiasan, warna, dan motifnya. Kami yakin pasar akan menerima dengan baik produk dengan kualitas dan harga terjangkau yang kami produksi. D. Saran. Kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu kami sebentar ya. Oke, ini udah mau malam dan kayaknya aku videonya kemalaman. Sampai mana tadi? Oh ya, B. Saran. Kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Oke, sudah sampai gitu doang. Demikian proposal ini. Semoga kegiatan keinginan usaha kami ini bermanfaat sehingga dapat berjalan dengan baik
dan kami berharap dalam mengembangkannya kreativitas dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat. Bila saya ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang menyinggung, bila ada kesalahan kata dari saya, bila ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.